channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Kencing Sembarangan. Namaku adalah Wisnu, atau akrab disebut Dobol oleh teman-teman kuliahku. Julukan itu melekat kepadaku karena sikapku yang nyeleneh dan omonganku yang ceplas-ceplos. Menurut teman-temanku, kehadiranku di antara mereka mampu memancing gelak tawa dan juga meramaikan suasana saat berada di tongkrongan. Oleh karena demikian, tidak hayal kemanapun teman-temanku pergi, aku pasti selalu diajak mereka untuk ikut bersama. Begitupun saat teman-temanku Darmo, Gunadi, Karsono, dan juga Bimo ingin pergi berlibur ke pantai Sendang Biru yang berada di Kabupaten Malang. Liburan itu sebenarnya diadakan untuk merayakan hari ulang tahun Bimo yang bertepatan di saat libur kuliah. Jadi tanpa keberatan aku pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang antara Yogyakarta sampai Malang, kami berlima tiba di rumah Paman Bimo yang kebetulan berlokasi di kota Malang pada malam hari. Sesampainya di sana, aku dan teman-teman langsung diperkenalkan oleh Bimo dengan neneknya yang berumur 74 tahun, Paman Bimo, serta anak laki-laki semata wayangnya. Bimo juga mengatakan jika sang paman sudah lama ditinggal meninggal sang istri dan hanya berfokus mengurusi nenek dan anak laki-lakinya saja. Saat Bimo sedang asik bercerita tentang latar belakang keluarga pamannya itu, entah mengapa mataku bergerilya melihat ke setiap sudut-sudut rumah sederhana tersebut, hingga pada akhirnya sudut mataku menatap sesuatu yang menurutku agak mengerikan. Aku melihat dari balik pintu kamar kosong ada seseorang wanita berambut panjang dengan mulut menyeringai yang nampak sedang mengintip. Aku berusaha memperjelas pandanganku, namun seketika wanita misterius itu lenyap. Mulutku rasanya keluh, dan biasanya aku yang suka membanyol untuk mencairkan suasana, kini aku enggan untuk berbicara. Gunadi sempat menanyakan sikapku yang mendadak menjadi pendiam saat datang di rumah Paman Bimo. Namun aku berdalih karena tubuhku sudah lelah akibat perjalanan jauh. Aku lagi capek aja, Gun. Mungkin butuh istirahat, jawabku singkat. Perasaanku mulai semakin tidak karuan manakala nenek Bimo menghampiriku dengan tatapan tajam dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, dan ia pun berkata, "Kamu ini sebaiknya jaga sikap, jangan sampai mulutmu dan kelakuanmu membahayakan dirimu sendiri." Aku kaget dan tidak mengerti akan maksud dari ucapan nenek Bimo, karena saat itu memang posisinya aku dan teman-teman yang lain baru sampai di rumah Bimo, belum sempat banyak bicara. "Nek, kok nenek berbicara seperti itu sama teman Bimo?" tanya Bimo dengan tidak enak hati. "Temanmu ini nanti akan mendapatkan masalah jika dia tidak punya sopan santun,"
Jawab si nenek ketus sambil menunjuk wajahku. Ya sudah, maaf nek kalau saya ada salah. Jika saya tidak diterima di sini, saya lebih baik tidur di mobil saja. Jawabku dengan sopan, walaupun sebenarnya perasaanku mulai tidak nyaman. Tidak lama wajah si nenek itu berubah menjadi sumringah. Ia bahkan memeluk tubuh Bimo dan menyambut kembali Bimo dan menyalami kami satu persatu. Paman Bimo segera membisiki sesuatu kepada Bimo, dan Bimo pun terlihat mengangguk-ngangguk. Aku, Gunadi, Karsono, serta Darmo hanya bisa saling pandang dan mengisyaratkan sesuatu yang sebenarnya kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara mereka. Maaf ya teman-teman. Jadi nenekku ini ternyata sudah mengalami sakit pikun dan terkadang ngomongnya agak ngelantur. Sakitnya sih baru 1 tahun kebelakangan ini, kata pamanku barusan. Sekali lagi mohon maaf ya kalau membuat kalian tidak nyaman, ucap Bimo. Paman Bimo langsung menunjukkan kamar untuk kami tempati, yang ternyata adalah kamar yang kulihat ada penampakan perempuan misterius di situ. Begitu masuk di dalam kamar itu ada hawa lembab dan juga masih tercium bau dupa serta ada sedikit ceceran abu di sudut kamar. Namun karena sudah terlalu lelah di perjalanan, aku dan yang lainnya langsung merebahkan diri di kamar yang hanya beralaskan anyaman tikar serta beberapa bantal usang. Aduh, kok hawanya tidak enak ya? Mana tadi sewaktu baru datang di rumah ini sikap nenek Bimo aneh sekali, ucap Darmo berkeluh kesah. Aku juga merasa tidak nyaman di sini loh sebenarnya. Cuma ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Syukur sudah diberi tumpangan dan tidak perlu keluar uang untuk penginapan, jawab Karsono. Aku dan Gunadi yang sedari tadi diam hanya bisa mengangguk-angguk merasakan hal yang sama dengan mereka. Sudahlah, kita istirahat saja. Besok pagi rencananya kan kita mau perjalanan ke pantai. Takutnya bangunnya kesiangan. Lagian tidak enak kalau sampai Bimo dengar percakapan kita. Untung saja Bimo saat ini tidur sama sepupunya, ucap Gunadi bijak. Keesokan paginya Bimo yang rupanya sudah bangun duluan membangunkan aku dan teman-teman lainnya untuk segera bergegas pergi ke pantai Sendang Biru. Sebelum pergi kami berpamitan kepada paman Bimo dan neneknya untuk pergi ke pantai. Tetapi saat aku hendak bersalaman dengan nenek Bimo, ia kemudian berkata dengan ketus, "Ingat pesanku semalam. Jangan sampai kamu berulah." Aku hanya diam dan mengangguk, dan Bimo kemudian menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam mobil. "Ayo Bol, kita pergi. Jangan melamun. Biarkan nenekku itu ngomong lantur. Namanya juga sudah tua Bol." Aku kemudian terhenyak dan langsung segera masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan dari rumah Paman Bimo Pantai Sendang Biru, aku mulai melupakan kejadian aneh di rumah Bimo dan kembali menjadi diriku yang suka bercanda dan berkelakuan konyol. Begitu sampai di Pantai Sendang Biru yang saat itu masih terlihat sepi, kami langsung berenang dan saling bercanda satu sama lain. Namun saat sedang asik bermain air di pantai, tiba-tiba aku ingin segera membuang air kecil. "Hei teman-teman, aku mau buang air kecil dulu ya di situ," ucapku sambil menunjuk ke sebuah pohon di dekat bibir pantai. Aku segera berlari kecil mendekati pohon tersebut dan membuang air kecil tepat di bawahnya. Seketika aku merasa ada semilir angin yang meniup di tengkukku, dan kemudian bulu kuduku berdiri. Aku sempat menoleh ke arah sisi kananku, karena saat yang bersamaan aku pun merasa seperti ada siluet orang yang memperhatikanku. "Bol,
Ngapain kamu berdiri lama-lama di situ sambil bengong lagi? Teriak Darmo memanggilku untuk kembali bergabung bermain air di bibir pantai. Iya sebentar Mo. Penunggu di sini mungkin kepingin lebih lama melihat anuku. Orang aku lagi kencing aja, ada yang memperhatikanku. Ucapku sembrono. Jangan ngawur kamu bicaranya, Bol. Jawab Karsono dan Bimo saling tertawa. Aku tidak menyangka saat itu ternyata akibat ulah perbuatanku kencing sembarangan dan berbicara tidak sopan akan berakibat fatal bagi diriku sendiri. Beberapa jam kemudian aku merasa jika kemaluanku rasanya sakit bukan main dan ada rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku sekuat tenaga mencoba menahan rasa sakit itu karena aku tidak ingin merusak suasana liburan teman-temanku yang lainnya jika aku mengeluh kesakitan. Namun nyatanya bukannya menghilang rasa sakit itu, malahan semakin menjadi-jadi. Bimo yang melihat wajahku pucat dan bercucuran keringat dingin kemudian menanyakan apakah aku baik-baik saja atau ingin segera pulang karena tidak enak badan. Lebih baik kita pulang saja, Bim. Sepertinya double sakit, sahut Gunadi dan diberi anggukan kepala oleh Karsono serta Darmono. Aku hanya bisa diam dan merintih kesakitan. Berkali-kali aku ditanyakan kepada mereka apa yang sedang aku rasakan. Namun aku hanya menjawab jika aku sakit perut. Rasanya aku malu kalau aku berkata jujur jika kemaluanku yang sakit. Sesampainya di rumah Paman Bimo, aku yang sudah tidak kuat untuk keluar dari mobil langsung dikotong oleh teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam rumah Paman Bimo. Temanmu ini diikuti jin Bimo, ucap nenek Bimo yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. Nek, nanti saja ya bicaranya. Saya mau mencarikan dokter untuk teman Bimo, jawab Bimo tergesa-gesa. Tunggu dulu Bimo, jangan pergi, ini bukan sakit biasa, sahut si nenek. Itulah percakapan yang kudengar terakhir kalinya, dan tidak lama semua menjadi gelap. Entah beberapa lama aku tidak sadarkan diri. Namun setelah aku membuka mata, aku terkejut melihat diriku berada di sebuah bangunan seperti kerajaan zaman dulu. Jika bisa aku gambarkan, bentuk bangunannya menyerupai bentuk bangunan kerajaan di film-film kolosal yang ada di TV. Aku lalu diseret dengan paksa menuju sebuah singgasana, dan di sana aku melihat ada seorang pria bertubuh besar dengan mengenakan pakaian kerajaan. Kamu telah lancang mengencingi tahta wilayahku. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, ucap pria itu menggema. Aku berkali-kali memohon ampun, namun pria itu seolah tidak peduli. Ia lalu menyeretku ke sebuah ruang gelap yang jika aku perhatikan itu adalah ruang penjara bawah tanah. Rasanya hatiku mulai tidak karuan, antara takut dan benar-benar khawatir. Aku mencoba berdoa sebisa-bisaku, namun saat aku berdoa dalam hati, mereka seolah mengetahui dan langsung menyiksaku dengan sebuah cambukan besar. Berada di dalam penjara gelap itu, aku mendengar samar-samar suara wanita yang bercakap-cakap, dan perlahan suara langkahnya terhenti di depan jeruji tahananku. Lepaskan lelaki ini. Aku telah membuat perjanjian dengan rajamu, ucapnya lugas kepada salah seorang prajurit. Ketika jeruji tahanan itu terbuka, aku pun langsung kembali tersadar ke alam dunia. Kulihat di sekitar ada keempat temanku, nenek Bimo serta pamannya sedang menggerubungiku di tempat tidur. Alhamdulillah sudah sadar, ucap mereka serempak. Bol, tadi kamu kesurupan, kamu meronta-ronta dan tidak lama pingsan.
ucap Bimo. Cepat, bawa temanmu itu ke pantai Sendang Biru lagi. Dia harus segera meminta maaf. Dan bawalah ini, siramkan ke tempat yang pernah dikencingi oleh temanmu itu, sahut nenek Bimo sambil memberikan sebuah air di dalam plastik yang berisikan bunga setaman. Saat aku bangun dari tempat tidurku, aku merasa kemaluanku masih terasa sakit dan membengkak. Aku pun harus meminta tolong kepada Bimo dan teman yang lain untuk membopong tubuhku ke dalam mobil. Aduh Bol, ini pelajaran untukmu. Kalau bersikap dan bertutur kata itu harus sopan, ucap Bimo. Beruntunglah ada nenek Bimo yang bisa menyelamatkan, jawab Gunadi. Sambil merintih aku menanyakan saat aku pingsan tadi, karena aku benar-benar tidak ingat apa-apa lagi, dan semuanya seperti mimpi. Karsono yang dari tadi hanya diam saja ikut menceritakan kembali kejadian tersebut kepada diriku. Sewaktu kamu pingsan tadi, kamu kesurupan dan meronta-ronta tidak jelas. Untung saja nenek Bimo segera bergerak cepat, membaca-baca rapalan, dan menyalakan kemenyan. Setelah 15 menit ia duduk bersila dan mulutnya berkomat kamit, matanya terbuka. Ia berkata, jika kamu akan kembali sadar, namun harus segera kembali ke pantai itu untuk meminta maaf karena masih ada jin yang menempel pada kemaluanmu itu, tutur Karsono. Loh, kamu bilang awalnya sakit perut, tapi yang sebenarnya jangan-jangan kelaminmu yang sakit, Bol? Tanya Gunadi yang masih heran. Karena tersedak, aku pun mengakuinya jika benar adanya kelaminku yang sakit setelah buang air kecil di bawah pohon tersebut. Kami pun baru tahu jika nenek Bimo ini seorang dukun rupanya. Terkadang memang nenek Bimo suka pikun dan ngomong yang ngelantur. Itu semua karena ia memiliki kodam yang masih ada di dirinya, terang Darmo. Aku juga baru tahu kalau nenekku ini seorang dukun loh. Padahal seingatku selagi aku masih kecil, dahulu nenek ini orang yang biasa-biasa saja. Maklumlah, aku pun sudah hampir 10 tahun tidak berjumpa dengan nenek lagi karena kepindahan orang tuaku, kilah Bimo. Pikiranku menerka-nerka jika saat pertama datang ke rumah Paman Bimo, aku sudah ditambahkan dengan wujud yang menyeramkan, seorang wanita yang mengintip di balik pintu. Ternyata mungkin itu salah satu kodam ataupun peliharaan dari nenek Bimo. Karena setelah ku ingat-ingat lagi saat aku berpindah ke alam lain, wanita menyeramkan itu yang justru menyelamatkanku. Sesampainya di pantai Sendang Biru, aku langsung menghampiri pohon yang pernah aku kencingi sembarangan. Aku bersimpuh meminta ampun karena telah khilaf dan berkata-kata tidak sopan. Setelahnya aku siramkan air yang diberikan oleh nenek Bimo di sekitarnya sebagai tanda maafku kepada penunggu yang berada di situ. Hanya hitungan beberapa menit saja semua kembali normal. Begitupun kemaluanku yang tadinya membengkak kemudian sembuh seperti semula dan sakitnya pun menghilang. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan karena mungkin saja jika tidak ada nenek Bimo yang mengerti akan ilmu kebatinan, aku bisa kehilangan nyawa atas kelalaianku sendiri. Akhir cerita liburan yang seharusnya kami nikmati selama 5 hari berada di Malang. Akibat kejadian tersebut, kami harus pulang lebih awal ke Yogyakarta. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Dimanapun kita berada, kita tetap selalu berhati-hati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.